warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Pak, ini adalah tugas dari calon guru penggerak angkatan 10. Di sini kami akan mewawancarai beberapa kepala sekolah termasuk Bapak. Ya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan, Pak. Iya. Ya, pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika, Pak? Atau merupakan sebuah bujukan moral? Catat ini, catat atau tidak? Langsung ya? Ya bisa langsung, Pak. Oh, saya kira semuanya. Oke. Ulangi. Oh Bisa iya, Pak. diulangi? Iya, Pak. Pak, pertanyaan pertama, Ya. selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Bujukan moral. Ya. Ini kasusnya kepada guru atau kepada siswa? Kepada siswa, Pak. Kepada siswa. Iya. Oh iya. Kalau selama ini cara kami di sini di Sempatan untuk mendeteksi itu pertama melalui kegiatan ekstra. Iya. Jadi di dalam kegiatan ekstra itu disitulah kita bisa melihat bagaimana karakter, bagaimana sikap, bagaimana perilaku dan background seorang siswa. Iya, Pak. Yang kedua melalui wali kelas. Namun sebelum wali kelas melalui guru dulu, masing-masing guru. Jadi sebelum guru melakukan pembelajaran mereka melakukan diagnosis dulu. Kemudian ke wali kelas. Wali kelas juga melakukan diagnosis juga dengan cara berbeda. Setelah dari wali kelas baru ke guru BK. Dari situlah di guru BK semua data-data siswa itu di cover di guru BK. Dari situlah kita bisa mengetahui bagaimana dilema etika atau apa tadi? Bujukan moral. Bujukan moral seorang siswa. Kemudian langkah-langkah yang dilakukan untuk menangani hal-hal tersebut, kami lakukan pertemuan dengan orang tua siswa. Misalnya ada di antara siswa yang memiliki masalah atau kasus atau memiliki cita-cita, jadi biar siswa tidak bermasalah juga bisa dilakukan itu. Kita tanya cita-citanya seperti apa, prospeknya seperti apa ke depan, barulah kita undang orang tua siswa. Seperti itu. Iya, Pak. Pertanyaan kedua, Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Siswa lagi nih. Iya. Nah, tentu kita melihat bagaimana latar belakangnya, latar belakang kasusnya. Ya. Di sini kan biasa kasus itu ada unsur kepentingan. Misalnya sama-sama merasa benar. Nah, di situ kan pasti kedua belah pihak ini merasa benar. Nah, tentu kita lakukan deteksi dulu apa latar belakang masalah terjadi. Kemudian cara pengambilan keputusannya tentu kita melibatkan teman-teman yang ada di sekolah. Pertama kita libatkan sahabat siswa tersebut. Kemudian kalau dia masalahnya dalam kelas, maka kita panggil ketua kelasnya. Kita ajak ketua kelasnya, kemudian kita berdiskusi dan kita ajak juga wali kelasnya. Kalau kasusnya di organisasi intrakurikuler, kan biasa juga terjadi ini kasus di intrakurikuler. Iya, Pak. Maka kita panggil juga, ajak juga komunikasi ketua organisasi tersebut dan pembina organisasi tersebut untuk mencari jalan keluarnya. Kita upayakan tidak ada yang dikorbankan, tidak ada diskriminasi di antara mereka. Nah, kemudian selanjutnya kita ajak juga, kita undang juga guru BK setelah pembinaan, guru BK, kemudian kalau perlu. Kalau kasusnya ini tidak cepat selesai, maka kita juga undang orang tua siswa secara terpisah. Nah, setelah mendengarkan kedua belah pihak, barulah kita pertemukan secara baik-baik. Itu prosedur, itu SOP-nya. Iya, Pak. Nah, cuma selama ini kegiatan di sekolah, kadang saya itu
tidak mengetahui, maksudnya kasusnya tidak sampai ke saya. Kenapa seperti itu? Karena pihak kesiswaan itu sudah menyelesaikan sebelumnya. Jadi tidak selamanya kasus yang ada di bawah itu di siswa sampai ke kepala sekolah. Biasanya mentok di atau selesai persoalan ini di wali kelas. Nah, kalau kasusnya meningkat, maka dia selesainya biasa di kesiswaan. Nanti pada saat divonis atau misalnya keputusan akhir, maka harus di kepala sekolah. Hampir 99% ketika ada masalah di sekolah atau kasus di sekolah itu selesainya di kesiswaan. Tidak ada sampai ke kepala sekolah. Pertanyaan selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak menganggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak yang terjadi? Masih di siswa ya? Iya Pak. Terima kasih banyak nih pertanyaannya ini, luar biasa, juga bisa sekaligus motivasi buat saya, Iya Pak. sekaligus pelajaran buat saya selaku kepala sekolah supaya tetap konsisten dengan aturan-aturan atau tata tertib yang ada di sekolah. Nah ini apa tadi pertanyaannya? Hal-hal apa Hal-hal saja apa yang saja? dianggap efektif dalam Nah, pengambilan keputusan Pak? Baik, yang dianggap efektif itu tentu kita melihat regulasi juga. Nah, kan di sekolah itu kan ada juga tata tertib sekolah. Nah, tentu kita mengacu kepada tata tertib sekolah ini yang sudah disepakati pada saat penerimaan siswa baru atau MPLS. Kemudian yang saya anggap efektif juga ketika pengambilan keputusan itu diputuskan secara bersama-sama. Iya Pak. Di antara pihak-pihak seperti pihak siswa, kemudian pihak dari OSIS, kita libatkan juga pihak wali kelas, guru BK, Iya. seperti itu. Nanti di kesiswaan ini biasanya kesiswaan itu memfasilitasi antara siswa A, siswa B, sehingga kasusnya atau masalahnya cepat selesai. Ya, Masih ada? masih ada Pak. Ya. Nah ini terkait dengan pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak lakukan selama ini. Bisa stop. Ya, ini Pak pertanyaan selanjutnya terkait dengan pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema yang Bapak lakukan selama ini. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya, betul. Jadi kadang kita pada saat mau mengambil keputusan itu dilemanya luar biasa. Misalnya, satu sisi anak tersebut baik dan pintar, rajin juga. Di sisi lain, kadang anak tersebut itu karakternya itu susah diatur. Jadi ketika dia diatur atau diminta oleh guru berbuat sesuatu, dia tidak mau. Ada memang siswa seperti itu. Ya, dilemanya di situ keputusan. Kalau kita ikuti maunya guru, bahwa siswa tersebut harus keluar, dikeluarkan dari sekolah karena melawan guru. Nah, tapi kalau kita mengacu kepada kurikulum merdeka khususnya, maka kita tidak boleh sekolah serta merta langsung mengeluarkan siswa tanpa melalui prosedur. Nah, dilemanya di sini ketika kita lakukan penyelesaian atau analisis untuk menyelesaikan masalah, yang terjadi adalah dilema. Kalau kita keluarkan ini siswa apa dasarnya? Kemudian kalau kita keluarkan ini siswa, kasihan juga karena orangnya baik, pintar dan rajin. Nah, satu saja masalahnya, sempat melawan guru. Ini ada kasusnya siswa seperti ini. Sudah ada beberapa siswa seperti ini. Nah, di sini tantangannya guru, maka guru itu harus punya trik-trik tersendiri, punya langkah-langkah tersendiri, metode pembelajaran yang dilakukan atau model-model pembelajaran sehingga siswa tersebut itu tidak melawan guru, tanda kutip ya, tidak melawan guru. Nah, mungkin ada bahasa dari guru yang tidak diterima oleh siswa sehingga siswa ini melawan. Karena tidak semua guru dikasih begitu.
Bisa saja hanya guru tersebut yang dikasih begitu. Nah ini sudah pernah terjadi, sering terjadi pada anak tersebut. Nah setelah saya pelajari memang ini anak punya karakter seperti itu. Iya. Kalau bukan aturan dia tidak mau. Iya. Saya lihat memang ada. Tapi ini anak kalau aturan apapun kita suruhkan dia mau. Saya sering kasih tugas, saya sering juga komunikasi. Alhamdulillah baik sama saya. Termasuk kasih kesiswaan, kita jurusannya bagus sekali juga hubungannya. Iya. Cuma ada 1-2 guru memang ya tidak cocok dengan dia. Iya, Pak. Nah, ada memang, terutama guru laki-laki, karena siswanya laki-laki. Karakternya itu anak memang keras, tapi dia keras dalam artian kalau bukan aturan yang dibawakan dia bisa melawan. Iya. Saya pernah coba 1 kali Iya. masalah upacara kemarin. Maaf, apel pagi. Saya suruh naik apel pagi, dia macam-macam alasannya. Tuh? Iya. Saya pikir, nah, kalau saya tambah keras ini anak pasti melawan. Nah, jadi saya coba-coba mendekati dengan lemah lembut, alhamdulillah. Justru dia itu langsung bergerak. Dia langsung menuju ke lapangan ketika saya hadapi dengan lemah lembut. Nah, itu yang saya sampaikan kepada guru bahwa tidak semua siswa itu bisa kita lakukan perlakuan yang sama. Ya, saya rasa seperti itu. Ya, Pak. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, kalau saya terus terang, kalau kita ini kepala sekolah kan, kalau masalah siswa kan kita tidak tahu kapan terjadi, kenapa bisa terjadi, jadi tentu tidak dijadwal. Nah, yang bisa menjadwal seperti itu adalah wali kelas dan guru BK. Ada atau tidak ada masalah, maka wali kelas itu harus sebenarnya masuk di kelas, berkomunikasi, berdialog dengan baik dengan siswanya. Ada atau tidak ada masalah. Nah, kalau kita kepala sekolah ya karena ada beberapa urusan-urusan yang lain baik di luar maupun dalam sekolah, itu kadang kita menunggu saja informasi-informasi dari guru. Iya. Baik itu wali kelas, guru bina studi ataupun guru BK dan kesiswaan. Nah, ketika harus memang kepala sekolah terlibat, maka saya terlibat. Kalau tidak ya saya biasa percayakan kepada wakil kepala sekolah bagian kesiswaan untuk menyelesaikan masalah. Bahkan biasa pun tidak selamanya kasus itu sampai ke kesiswaan. Biasanya tuntas di wali kelas. Jadi tergantung pemecahan masalah yang dilakukan oleh atau strategi pemecahan masalah yang dilakukan oleh wali kelas. Ada wali kelas mungkin yang ya boleh dikatakan kurang peduli, kurang perhatian sama kelasnya. Ada juga yang sangat peduli. Ya, seperti itu. Ya. Nah, baik. Jadi intinya saya tidak punya jadwal tertentu. Ya, Pak. Dan kadang saya secara spontan ketika saya sendiri menemukan masalah, saya sendiri menyelesaikan di tempat. Kadang juga kalau saya sibuk, saya ajak ke ruang BK atau saya panggil, saya telepon guru BK, silakan tangani. Atau wali kelasnya saya telepon. Kalau saya tidak sibuk, saya sendiri menyelesaikan dan selama ini alhamdulillah kalau seperti itu langsung selesai di tempat. Tidak usah melebar persoalan. Ya. Ya, pertanyaan selanjutnya, Pak. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Maksudnya ada orang terlibat? Iya, Pak. Ada Yang lah. membantu, Pak. Pasti ada. Ya tadi saya katakan guru bina studi, wali kelas, guru BK dan wakase kesiswaan, serta pembina organisasi ketika masalahnya atau kasusnya di organisasi. Kalau masalahnya di internal atau misalnya siswa itu sendiri, nah itu tidak perlu terlibat pembina organisasi. Cukup yang dilibatkan adalah guru yang bersangkutan, wali kelas, guru BK dan kesiswaan. Tapi tidak selamanya keempat-empatnya terlibat. Dan juga tidak selamanya saya terlibat menyelesaikan masalah. Tergantung kasusnya. Kalau kasusnya berat saya terlibat mungkin. Iya. Kasus-kasusnya ringan ya tidak perlu. Masih banyak urusan lain yang harus diurus. Iya, Bapak. Ya, pertanyaan terakhir, Pak. Oh iya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan terkait dilema etika, Pak? Iya. Pertama pembelajarannya bahwa tidak semua itu manusia sama. Tuhan sudah menciptakan manusia itu sempurna dan berbeda-beda.
kesempurnaan itu. Nah, ketika manusia memiliki kekurangan, maka disitulah kesempurnaan sebagai manusia. Nah, kalau ada manusia tidak ada kekurangannya, berarti bukan manusia. Iya, Pak. Karena manusia pasti ada kekurangan. Iya, Pak, ya. Dan disitulah kesempurnaan dia sebagai manusia ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan pengalaman apa tadi, pengalaman pembelajaran apa ya, yang bisa dipetik. yang bisa dipetik, tentu kita mengacu kepada aturan dalam agama kita, agama Islam, bahwa dalam penyelesaian masalah setiap umat itu Allah saja punya aturan, Islam juga punya aturan. Nah, tentu dalam kegiatan-kegiatan di sekolah, jujur saya terus terang itu model kepemimpinan saja di sini itu mengacu kepada model Islam. Misalnya terlepas dari siswa ya, masalah kepemimpinan di sekolah, saya biasa sampaikan sama teman-teman, tolong teman-teman, kita ini ibaratnya di masjid, saya adalah imam. Ketika imam melakukan salat berjamaah sesuai dengan aturan, sesuai dengan syariat agama, sesuai dengan fikih, maka semua jemaah harus ikut. Ketika misalnya imam melakukan kesalahan dalam memimpin salat, maka kewajiban makmum untuk menegur imam secara syariat. Misalnya makmum mengatakan subhanallah, subhanallah, itu kan teguran, cara menegur imam. Dan imam yang mengerti teguran itu akan melakukan perbaikan. Begitu juga di sekolah. Karena kepala sekolah juga adalah manusia biasa, tidak sempurna. Tentu dalam kepemimpinannya, apalagi macam saya yang sudah 2 periode, tentu selama kepemimpinan saya pasti ada kesalahan-kesalahan, kekurangan. Dan cara teman-teman memberikan masukan kepada saya itu masuk di ruangan sini secara persuasif, secara individu, atau mewakili kelompok untuk menyampaikan masalah tersebut. Dan saya selaku imam, sebagai imam, kalau memang saya yang salah, maka saya harus perbaiki. Tapi kalau misalnya penerimaan teman-teman keliru, maka saya harus jelaskan bahwa gini loh maksudnya, begini loh tujuannya ini kegiatan. Alhamdulillah selama kurang lebih 2 periode di sini, alhamdulillah hal itu saya lakukan. Alhamdulillah teman-teman di sini enjoy saja, biasa-biasa saja. Dan saya itu terus terang tidak merasa bahwa saya ini kepala sekolah yang harus diikuti, yang harus otoriter, tidak. Cuma satu yang harus diikuti dari saya, yaitu apabila aturan penyampaian dari saya adalah penyampaian terusan yang saya teruskan dari kementerian atau pemerintah atau dinas pendidikan. Kalau aturannya dari saya sendiri, bersumber dari saya sendiri, maka saya tidak mengharuskan teman-teman mengikuti. Tapi kalau aturannya atau kebijakan atau penyampaian saya terkait dengan keputusan atau kebijakan dari pemerintah baik pusat maupun provinsi, maka saya mengharuskan juga teman-teman melakukan itu. Nah, itu yang saya lakukan di sini. Alhamdulillah. Nah, itu kalau untuk guru dan staf. Tapi kalau untuk siswa, yang begitu juga, tergantung. Dan saya selalu berupaya mengikuti aturan, karena saya tidak mau tabrak, saya tidak mau berhadapan dengan hukum. Saya tidak tabrak hukum. Saya merasa aman dan kita semua merasa aman ketika apa kita lakukan ini selalu sesuai dengan norma-norma hukum, norma agama, norma masyarakat. Tidak boleh kita melanggar, karena memang kita manusia ini diberkahi oleh Allah dengan tiga kecerdasan, yaitu kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Maka kita harus junjung tinggi itu. Kalau saya pribadi, kecerdasan itu yang kita harus junjung tinggi. Artinya, tapi kalau kita pemimpin itu yang paling utama adalah nomor 1 dulu kecerdasan spiritual dulu. Dengan memiliki kecerdasan spiritual untuk menjalankan kecerdasan emosional tidak susah. Karena selalu berbanding lurus ini spiritual dengan emosional. Artinya kecerdasan emosional maksudnya bagaimana kemampuan kita
kecerdasan kita sebagai orang yang mampu menghargai orang lain, yang mampu memanusiakan manusia. Nah, terkadang orang intelektualnya didahulukan, selalu aturan, regulasi, sementara kita melupakan atau mengabaikan yang namanya kebijakan atau perasaan. Jadi saya tuh di sini menggunakan itu, kecerdasan spiritual sebagai dasar, kemudian kecerdasan emosional, dan berikut adalah intelektual. Karena intelektual itu sebenarnya bagaimana ya, tidak terlalu diharuskan di seorang pemimpin, karena banyak bawahan-bawahan kita yang pintar. Jadi menurut saya seorang kepala sekolah itu tidak harus pintar. Yang harus kepala sekolah adalah bagaimana mampu menghargai orang lain. Bagaimana caranya sehingga mampu memanusiakan manusia. Saling menghargai, saling menyayangi, saling menghormati, itu intinya kepala sekolah. Tidak harus dipintar. Pintar itu ya, macam saya, alhamdulillah boleh dikatakan sejak saya kepala sekolah tidak pernah kerja. Kalau masalah keuangan silakan bendahara selesaikan. Masalahnya siswa, kasih ke siswa. Masalah sarana prasarana ada urusan Sapras. Masalah kurikulum ada kasih kurikulum kok. Masalah jadwal dan sebagainya, jadi tidak perlu saya kerja. Alhamdulillah. Saya tenang-tenang begitu, biasa-biasa saja. Kurang lebih 8 tahun sudah ini. Alhamdulillah semua berjalan dengan baik sesuai dengan tupoksi masing-masing. Yang masalah bagi kepala sekolah, kalau sudah didelegasikan, sudah di-SK-kan panitia, selalu tahu dia mau pergi urus-urus. Itu apa? Kita sudah SK-kan, kita sudah percayakan, kita sudah delegasikan. Terkecuali kalau teman tersebut yang sudah di-SK-kan tidak mau menyelesaikan persoalannya, tidak menyelesaikan pekerjaannya, karena ya kepala sekolah memang harus menyelesaikan masalah. Kita sudah SK-kan teman, di dalamnya salah satu pasal mengatakan panitia yang dianggap cakap atau bisa atau mampu mengerjakan dan melakukan pelaporan ketika selesai kegiatan. Nah, silakan dikerjakan oleh panitia seperti itu. Nah, kalau misalnya ada kendala, barulah seorang kepala sekolah itu turun tangan. Begitu juga dengan siswa. Ketika misalnya guru tidak sanggup nih, wali kelas sudah tidak sanggup lagi melakukan menyelesaikan masalah tersebut sampai dengan KBK, sampai dengan kesiswaan, maka keputusan terakhir ada di kepala sekolah. Ibaratnya di rumah sakit, ketika seorang pasien sudah tidak mampu lagi ditangani oleh perawat, maka dokter yang harus memutuskan apakah pasien tersebut kita amputasi atau tidak. Apakah pasien tersebut kita tetap merawat di rumah sakit atau kita kembalikan ke rumahnya atau ke keluarganya. Nah, seperti itu juga di sekolah. Nah, di sekolah itu ya seperti itu juga. Bagaimana caranya kita menghadapi peserta didik, karena peserta didik adalah produk kita. Kalau bagus pabrik kita, kalau bagus cara kita memproses ini barang, maka otomatis produk kita ini akan bagus. Mereka akan dicari oleh perusahaan. Kalau kita SMK, mereka akan dicari perusahaan. Bukan siswa pergi cari pekerjaan, tapi perusahaan akan datang di sini mencari bagaimana produk kita, apakah bagus. Misalnya kita produk barang, produk coklat. Kalau coklat kita dicicipi bagus, enak dimakan, maka orang akan datang mencari mana coklatnya itu saya katakan mana. Saya mau beli biar mahal, karena bagus, kualitasnya bagus. Nah, kalau alumninya bagus, berarti prosesnya bagus. Kalau alumni kita tidak bagus, berarti proses tidak bagus. Sama dengan barang. Nah, kita tuh di sekolah harus memang pandai-pandai dan selalu belajar, jangan berhenti belajar. Seperti guru penggerak ini, alhamdulillah, saya tuh sangat bersyukur banyak guru penggerak karena bertambah ilmu. Jangan kita berasumsi bahwa saya masuk guru penggerak karena mau jadi kepala sekolah, mau jadi pengawas, jauh, kasih jauh itu pikiran begitu, salah target, salah sasaran. Kita masuk penggerak karena mau belajar, mau tambah ilmu, mau tambah wawasan, mau tambah teman. Iya betul. Tambah pengalaman juga. Tambah pengalaman. Saya rasa seperti itu. Terima kasih banyak sudah diberikan ilmu. Kita dia Pak ini. Alhamdulillah setelah ada beberapa pertanyaan ini Pak, terima kasih banyak Pak atas
sama-sama. Jawaban dari pertanyaan yang diajukan Pak. Ini juga merupakan suatu masukan dari kami, Ya, umpan balik dari kami. ya. Ada beberapa menyelesaikan kasus dilema etika Pak. Jadi ada masukan Bu? Siapa tahu jadi kakak psikologi juga nanti begitu. Amin. Kalau saya caranya seperti itu. Iya Pak. Jadi kalau nanti kan dari nanti kan